Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Davika TV dan juga pemirsa yang ada di studio, saat ini kita ada dalam program Sajadah. Sahabat, iya, terima kasih Ibu yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Kali ini edisi spesial kita ada di outdoor ya, karena biasanya ada di studio. Kali ini kita ada di luar studio dan mudah-mudahan acara Sajadah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Dan tema yang kita angkat di kesempatan hari ini adalah wasiat Rasulullah untuk para muslimah. Dan ibu-ibu sekalian yang kami sayangi ya, dengan tema wasiat Rasulullah untuk para muslimah, kali ini saya tidak sendiri karena di studio sudah hadir bersama kita semuanya, yakni Ustazah Risa Gumala. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dan juga kita kedatangan bintang tamu di kesempatan hari ini. Beliau adalah Mbak Indria Sudrajat Ardhito Wijaya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga para jamaah yang sudah hadir di kesempatan hari ini dari Majelis Taklim Masjid Miftahul Jannah. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Iya. Nah, kembali ke tema kita hari ini, wasiat Rasulullah untuk para muslimah, dan kita akan bertanya seputar wasiat ini kepada Umi Risa Gumala. Umi Risa Gumala, sebenarnya wasiat. Nah, kalau bicara wasiat Umi, itu berarti kan pesan-pesan yang ditinggalkan dari Rasulullah untuk kita umatnya, khususnya kaum muslimah ya. Betul sekali, Mas. Boleh dijelaskan Umi, sebenarnya apa sih pesan-pesan atau wasiat yang Rasulullah berikan khususnya untuk kaum muslimah? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, Mas, seperti yang disampaikan tadi, wasiat itu sama dengan pesan yang sangat penting, yang sangat dititik beratkan oleh Rasulullah. Terutama kepada siapa? Kepada kita para muslimah. Kenapa sampai Rasulullah memberikan wasiat penting? Karena sayangnya kepada kita para muslimah. Karena ketika Rasulullah melihat penghuni surga dan penghuni neraka, ketika dilihatkan penghuni neraka, kebanyakan penghuni neraka itu kaum perempuan seperti kita. Mudah-mudahan bukan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Amin. Mengingat ketika Rasulullah diperlihatkan penghuni neraka kebanyakan perempuan atau wanita tadi, akhirnya Rasulullah memberikan suatu wasiat yang sangat penting untuk kita bersama. Baik, untuk menyingkat waktu, Umi sampaikan apa saja pesan cinta dari Rasulullah sebagai wasiat yang harus kita jaga. Yang pertama adalah meluruskan niat dalam setiap amal perbuatan kita. Innama a'malu binniat. Setiap amal perbuatan tergantung dari niat dalam hati kita. Termasuk hadir kita ke sini. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk talabul ilmu, untuk menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Jadi nilai setiap amal itu tergantung niat kita. Karena ibu-ibu, Mas, maaf, kadang ibu-ibu kalau hari Minggu atau hari Sabtu atau hari libur, itu sering kedapatan surat cinta undangan dari saudara-saudaranya. Dari hari Minggu itu kadang 2-3 surat cinta atau undangan dari saudaranya. Mending kalau surat cinta itu hanya kertas, kadang berupa besek ya Bu. Betul nggak Bu? Istilahnya tonjokan Umi. Tonjokan. Dan kalau sudah tonjokan, itu sudah tertulis walaupun tidak tertulis, seperti harus hadir. Dan maaf, kadang ada 1 atau 2 tadi, baik itu kertas atau tonjokan. Akhirnya ketemu teman, Bu Dewi, tahu nggak, hari ini aku dapat tonjokan 2. Dua-duanya kenal. Gimana coba? Minimal goceng 50.000 gitu ya Bu ya, atau 100.000. Akhirnya walaupun berangkat, ngedumel dulu, sambat dulu sama temen, ada keluh kesah dulu,
walaupun berangkat jadi nilai ibadah nggak di sisi Allah Ibu? Tidak. Maka seperti apa yang dipesankan oleh Rasulullah, luruskan niat kita. Jadi kalau kita sudah berniat Bismillahirrohmanirrohim, apapun yang kita lakukan, mau dapat untung atau tidak, mau menyenangkan atau tidak, apapun yang kita lakukan, Bismillah, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Itu poin pertama, Mas. Jadi kita berusaha untuk lurus niat dalam setiap amal agar kita selamat, karena Rasulullah melihat penghuni neraka kebanyakan perempuan karena salah niat tadi. Jadi kita rajin, ibu-ibu yang rajin pengajian, ibu-ibu yang rajin salat malam, ibu-ibu yang rajin puasa sunnah, ibu-ibu yang rajin baca Quran, siapa ibu? Ibu-ibu. Tapi kadang meleset atau jauh dari semua amal itu salah niat. Rajin puasa karena capek sudah, apa tadi Bu? Kita sudah diet, gak hasil-hasil, akhirnya puasanya hanya karena pingin turut BB-nya. Begitu juga sholat malam ataupun tahajudnya atau tadarusnya, lihat, niatkan karena Allah. Jadi poin yang pertama itu adalah sangat menentukan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, innama a'malu biniat kita, setiap amal tergantung dari niat kita. Yang kedua Ibu, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sehingga menitik beratkan kenapa ini wasiat khusus wanita atau muslimah? Yaitu yang kedua adalah afatul lisan. Apa itu afatul lisan? Jaga lisan. Biasanya ibu-ibu kalau sudah merumpi, aduh, kadang lupa ya Ibu ya, Bu Rito ya, kadang yang tadinya cuma mau ngobrol satu, panjang kemana-mana. Nah, ini yang harus kita jaga. Rasulullah sampai berpesan, jaga lisan. Karena lisan itu bisa membawa kita surga atau bisa juga membawa kita ke nerakanya Allah. Sekarang tidak hanya lisan yang harus dijaga Ibu, jari-jari tangan, betul nggak Bu? Kita nulis segala sesuatu yang tidak baik tentang saudara kita, di-share. Ada dapat yang kurang betul, apalagi sekarang ini ada ibu kita ini, ibu cantik, dapat isu-isu yang kurang baik, belum kita dapat betul atau tidak, berita itu sudah di-share lagi. Jadi jangan gampang. Jaga lisan kita. Kenapa Allah memberikan kita dua telinga dan satu lisan? Artinya Allah menyuruh kita untuk senantiasa menjaga lisan kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita bahwa dalam surah Al-Hujarat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kaum mengolok-olok kelompok yang lain. Bisa jadi orang yang diolok jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Benar nggak Bu? Ya Bu Tito ya, ya Mbak ya. Kadang kita gitu senangnya ngelihat orang, kekurangan orang. Kuman di seberang lautan kelihatan jelas Mas. Kadang gajah nempel depan mata kita, gak kelihatan. Kenapa? Besarnya kesalahan kita, besarnya dosa kita, sehingga menutup pintu hati dan pintu mata kita, sehingga yang terlihat dan terucap adalah hilap dan salah saudara-saudara kita. Maka Rasulullah sangat berpesan, jaga lisan wahai putriku. Untuk menjaga itu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Ibu? Wahai putriku, ayah melihat penghuni neraka itu kebanyakan perempuan, walaupun laki-laki tidak sedikit loh Mas, laki-laki gak sedikit, ada juga. Tapi jaga, kenapa perempuan banyak? Untuk melatih itu, ayah ajarkan kepadamu, ini ada air putih. Minum air putih itu. Dengan meminum air putih itu dengan syarat air ini tidak engkau telan dan tidak engkau muntahkan. Artinya kalau air itu dimasukkan ke mulut, tidak ditelan dan tidak dimuntahkan, diapakan Bu? Diemut ya Bu. Kalau air diemut, bisa ngerumpi nggak Bu? Bisa marah ngelomet nggak Bu? Bisa manyun nggak Bu? Bisanya jaga mingkem bagus ya Bu, jaga air biar nggak netes-netes. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ambil air, letakkan dalam mulut, tahan. Dengan itu, insya Allah kamu akan menjaga lisanmu. Dengan air yang ada di dalam mulutmu, pergilah engkau ke pasar. Karena di pasar adalah tempat banyak maksiat. Benar nggak Bu? Di pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Rasul di mana? Pasar. Pasar adalah tempat banyak orang bermaksiat. Banyak orang tipu menipu, banyak orang copet mencopet dan segala macam. Walaupun tidak
semuanya ya Bu ya. Maka ketika Rasulullah mengajarkan yang seperti itu, akhirnya ketika putrinya Fatimah ke pasar, melihat di pasar hal-hal yang bermaksiat, dia karena di mulutnya ada air, dia hanya bisa beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Boleh tanya Bu Ustazah? Monggo, monggo Ibu. Kalau di pasar kita banyak maksiat ya. Iya. Bu Ustazah. Kira-kira cara menghindarinya bagaimana? Iya. Sedangkan kita nih ibu-ibu yang namanya pasar tuh tempat favorit ya Bu ya. Betul. Apalagi kalau sudah tanggal muda yang senang shopping ya ke pasar. Nah, niatkan Ibu ke pasar kita adalah untuk hal yang perlu saja. Dan agar tidak terjebak ke dalam kemaksiatan tadi. Ketika ada hal-hal yang membuat kita harus menjaga lisan, perbanyak menjaga lisan kita tadi. Dengan apa? Banyak istighfar. Melihat orang yang kurang baik atau orang yang tidak menyenangkan atau orang bermaksiat, istighfarlah kepada Allah. Kita jangan sampai membuat lisan kita itu membicarakan aib orang. Karena di pasar itu ada laki-laki kayak perempuan, ada perempuan kayak laki-laki. Kita beli ikan sekilo anget sampai di rumah jadi 8 on. Ada nggak Bu? Nah, niatkan Bismillah, kita jangan sampai terjebak dalam kemaksiatan di pasar. Maka ketika di pasar banyak baca doa. Apa doa yang harus kita tanamkan di dalam pasar itu? Kita banyak menjaga Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah. Jangan sampai ketika ada peluang bermaksiat dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan mata kita, kita melakukan maksiat tadi. Sehingga ketika putri Rasulullah Fatimah itu pulang, disuruh memuntahkan air tadi yang bening tadi, karena dia melihat hal-hal yang bermaksiat yang tidak sesuai dengan ajaran, tapi dia tidak ngerumpi Bu, karena di dalam mulutnya ada air, dia hanya istighfar. Sampai di rumah apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan memuntahkan air tadi, air putih tadi sudah berubah menjadi keruh, bau, dan sangat menjijikkan. Nah ini, apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, apa yang engkau lakukan? Ayah yakin engkau tidak berbicara, tapi apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, yakinlah. Dikatakan oleh Allah bahwa apapun setiap perbuatan kita, sekecil bayam pun ada balasan di sisi Allah SWT. Gitu. Iya. Baik. Nah, Umi, Ya. masih adakah wasiat-wasiat lain yang akan disampaikan untuk para hadirin yang hadir pada hari ini? Insya Allah masih ada Mas. Masih ada. Nah, kita akan kembali setelah yang berikut ini, masih di Sajadah Sahabat. Pemirsa dan Vika TV masih di Sajadah. Luar biasa ibu-ibu dari Masjid Taklim Miftahul Jannah Bandar Jaya Timur ya. Nah, kita masih dengan tema yang sama, yang wasiat Rasulullah untuk para muslimah. Nah, ke Mbak Indri sebagai bintang tamu. Mbak Indri, ada nggak sih Mbak Indri sebagai muslimah dari apa yang sudah diterangkan oleh Umi tadi yang ingin Mbak Indri tanyakan? Ada Mas, boleh ya Bu Ustazah izin Silakan, Mbak. bertanya. Bu Ustazah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, namanya di handphone itu berseliweran ya Bu ya, informasi-informasi. Tapi kadangkala informasi itu benar atau tidaknya kan kadang-kadang saya sendiri tidak paham tuh ya. Apa misalnya ada berita tentang seseorang yang jelek atau buruk itu kan atau bagus, saya juga tidak tahu kebenarannya. Apakah harus segera saya teruskan ke teman-teman informasi itu yang akhirnya biasanya kalau itu beritanya tidak menarik tuh seru untuk digibahkan, ya nggak Bu? Tapi kalau bagus ya nggak terlalu kita gibahkan sih, jadi santai aja. Menurut Umi bagaimana? Apakah kami menyikapinya itu
langsung diteruskan nih ke teman-teman atau kita tahan aja lah. Istilahnya kalau memang itu baik ya buat kita, buruk ya kita tidak usah mengikuti. Mungkin itu Umi, makasih. Iya, boleh dijawab Umi. Cuma kalau nggak seru itu nggak enak digibahkan gitu Iya, ya Umi ya. Betul sekali. Ah, Biasanya Umi, seperti itu. tapi sebenarnya gini Umi, kalau misalkan tidak diobrolkan, apakah kehidupan berkomunikasi itu akan bisa berjalan dengan lancar? Tapi jawab dulu Iya. jawaban dari ini. Bu Indri, Mbak Indri ya. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Indri sangat baik sekali. Bagaimana kalau kita mendapatkan sebuah berita yang kadang positif atau negatif? Ketika negatif, kita mendapatkan belum tentu kebenarannya. Apakah kita bisa share atau tidak, atau sampaikan atau obrolkan, atau bahasa kasarnya sekarang gibahkan ya Mbak Indri kan. Nah, jadi ketika kita mendapat suatu berita, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Yang pertama, tabayun. Tabayun itu apa? Klarifikasi, cek and recheck, cari kebenaran. Benar nggak ini berita ini? Benar nggak sih Mbak Indri ini begini begitu? Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah. Ketika kita menyampaikan segala sesuatu aib saudara kita, walaupun itu benar, namanya ghibah. Ghibah itu kata baginda kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat tadi ayat 11 sampai 12, ketika kita menghibahi saudara kita, itu sama dengan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Itu benar, yang kita bicarakan itu betul. Memang aib dia. Tapi aib itu bukan untuk dibuka, bukan untuk jadi publik semua orang. Aib itu ditutupi. Apa kata baginda Rasulullah? Tutupilah aib saudaramu. Niscaya Allah akan menutupi setiap aib-aib yang ada pada dirimu. Jadi ketika kita mendapatkan berita negatif tentang saudara kita, yang pertama, tahan hati dan lisan kita. Karena biasanya kalau perempuan seperti tadi, kadang gatal pengen ngobrol, pengen curhat, bener nggak sih ini begini begitu. Jangan gampang terpancing. Kemudian setelah ditahan, seperti tadi yang kedua, tabayun, cari kebenarannya. Yang kedua, setelah benar, jangan langsung dibicarakan di depan forum. Ada forum kecil yang berhak menyelesaikan masalah itu, bukan forum besar. Bukan kapasitas kita untuk membicarakan aib orang lain. Jadi ketika kita menutupi atau menjaga aib saudara kita, aib kita pun ditutupi oleh Allah SWT. Ada nggak dari yang hadir yang tidak punya aib, Ibu? Tidak ada. Setiap kita, termasuk MC kita yang ganteng ini ya Bu, dan semuanya, saya dan siapapun, itu pasti ada kelemahan dan aib. Maka yang pertama tadi di dalam Al-Quran Al-Hujurat tadi, jangan mengolok-olok. Bisa jadi orang yang diolok itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, jangan membicarakan aib saudara kita. Sama dengan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Jadi pertanyaan Bu Indri tadi, ketika ada yang sudah membicarakan aib atau kita melihat atau mendengar aib-aib saudara kita, sudah cukup di kita saja, tahan di kita. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahwa Allah akan mencatat dan membalas setiap amal kebaikan kita walaupun hanya sebesar biji zarah. Bisanya kita menahan rahasia orang, tahanlah. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita dimudahkan masuk surga dari Allah. Tapi ketika kita wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, ketika kita membuka aib saudara kita sekecil apapun, Allah pun akan memberikan balasan yang sesuai, setimpal dengan apa yang kita lakukan. Ibu-ibu, ingat ketika Rasulullah memberikan wasiat menjaga lisan ini, ternyata perempuan lemahnya di menjaga lisan Mbak Indri. Ketika kita sedang membicarakan aib orang lain, itu kita sedang mentransfer sholat tahajud kita tadi, kita berikan kepada orang lain pahalanya. Ketika kita sedang membicarakan aib orang lain, pahala tadarus kita berikan kepada orang lain. Pahala ibadah kita berikan kepada orang lain. Kalau kurang pahala kita, sementara dosa kita menggibahi saudara kita tadi lebih banyak, maka siap-siaplah dosa orang itu sedang dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillah. Ngeri sekali kan Mas Adi ya. Nah, bagaimana Mbak Indri? Sudah puas dengan jawaban Umi? Puas. Siap untuk tidak bergibah ya? Iya, siap. Oke, nah kali ini kita ada sesi tanya jawab. Barangkali ibu-ibu dari Masjid Miftahul Jannah ada yang bertanya. Ada yang bertanya ibu-ibu? Waduh, luar biasa.
Boleh siapa dulu nih yang boleh bertanya? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Masjid Miftahul Jannah. Umi, saya mau bertanya, Silakan saya. apa dalil Al-Quran yang melarang kita untuk gibah, suudzon dan fitnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. jawaban yang pertanyaan yang berkesinambungan dengan yang tadi Iya, Mbak Indri tanya ya. iya, Oke, bisa betul. dijawab Umi? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik. Apa dalilnya? Ketika melakukan suatu amal tanpa dalil, tanpa dasar, maka amalan itu tidak pas di sisi Allah. Maka ketika kita beramal, ada dalilnya. Apa itu? Disuruh untuk menjaga lisan, menjaga ghibah dan segala macam. Seperti yang Umi sampaikan tadi. Al-Hujarat ayat 10 sampai 12. Ayat 10-nya Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu adalah bersaudara. Jadi kita ini bersaudara, Ibu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang coklat dan segala macam. Indahnya pelangi karena satu warna atau banyak warna, Mas? Banyak warna. Maka jangan jadikan masalah perbedaan kita. Maka dikatakan oleh Allah tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama muslim itu bersaudara. Maka dalam akhir ayat itu, maka damaikanlah ketika ada yang berselisih. Seragam bisa sama, bros bisa sama, hati pikiran bisa sama, Mbak Indri? Gak bisa. Jangankan seragam dan anak kembar saja, yang satu rahim itu beda hati dan pikiran. Maka ketika berbeda tadi di akhir ayat tadi Allah ingatkan, maka damaikan ketika ada yang berselisih. Tidak mungkin disatukan antara satu pikiran orang dengan pikiran lain. Yang harus kita lakukan apa? Yaitu berlapang dada menerima kelebihan dan kekurangan saudara kita tadi. Mungkin seperti itu. Sudah puas Ibu jawabannya? Alhamdulillah. Masih ada lagi satu kesempatan untuk ibu-ibu boleh bertanya. Ada ibu yang masih bertanya? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Masjid Miftahul Jannah, Bandar Jaya Timur. Saya ingin bertanya Umi, kisah inspiratif siapakah yang di dalam Al-Quran berhasil mendidik anak dan diangkat menjadi nama surat? Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Iya. pertanyaannya Umi. Iya, terima kasih Mbak Nur tadi ya yang sudah memberikan pertanyaan. Ini adalah kelanjutan dari wasiat Rasul. Yang ketiga tentang jaga putra putri kita. Itu wasiat penting dari Rasulullah. Karena seorang wanita, seorang muslimah itu dikatakan oleh baginda Rasulullah, al-jannatu tahta ahdal ummahat. Bahwa surga seorang anak itu terletak di bawah telapak kaki seorang ibu. Maka yang harus kita lakukan apa? Mendidik putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tadi ditanyakan kisah apa yang ada di dalam Al-Quran tentang kisah berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ada kisah seorang yang bernama orang yang soleh yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan rasul, tapi dia berhasil mendidik putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha semuanya. Iya, terima kasih Umi untuk jawabannya. Dan pemirsa di rumah dan juga di studio, kita akan beri sesaat setelah yang berikut ini masih di Sajadah. Sahabat Jannah dalam dakwah. Pemirsa Dafika TV masih di program Sajadah.
Iya, terima kasih Ibu dengan tema kita masih yang sama wasiat Rasulullah untuk para muslimah. Dan saya ingin bertanya juga dengan bintang tamu yang sudah hadir, yakni beliau adalah Mbak Indria Sudrajat Ardhito Wijaya. Boleh saya nanya ya Mbak ya? Boleh. Nah, Mbak Indri sebagai sosok ibu yang mendampingi Mas Ardhito Wijaya, ya. Ini dari musim kontestasi seperti ini kan kesibukan luar biasa Bapak ya. Nah, bagaimana komitmen antara Mbak Indri dan Mas Ardhito dalam proses mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak atau generasi yang luar biasa nantinya? Terima kasih pertanyaannya Mas Abi. Dengan kondisi yang sekarang, mungkin Mas Ardhito sibuk ya, tapi tetap saya sebagai ibu punya komit bahwa tugas mendidik anak-anak di rumah itu kita ya, ibu-ibu. Sesibuk apapun saya itu kalau sebelum maghrib saya sudah pulang Mas. Karena saya kalau anak masih SD kan kita belajar masih sama kita ya, jadi komit balik lagi ke diri saya ibu-ibu bahwa saya harus mendampingi anak-anak saya belajar, mengingatkan waktunya sholat pun saya, karena mungkin Mas Ardhito itu waktu di rumahnya sedikit. Jadi kalaupun ada waktu beliau hanya menyapa aja anak-anak. Dan pada saat beliau pulang, beliau juga punya kebiasaan menjenguk anaknya ke kamar gitu. Sudah tidur atau belum pun pasti dijenguk. Tapi pada intinya sih Mas Ardhito menekankan juga ke saya karena mendidik anak itu lebih banyak di ibunya di rumah. Mungkin itu sih, tapi mungkin Bu Ustazah ada masukan buat saya juga lebih baik lagi dalam mendidik anak. Mungkin itu. Boleh Ibu Ustazah, apakah yang dilakukan oleh Mbak Indri ini sudah masuk kategori salah satu wasiat dari Rasulullah? Ya, terima kasih. Subhanallah ya, apa yang sudah dilakukan Mbak Indri tentang mengasuh putra-putri beliau, mudah-mudahan ini langkah awal membentuk anak-anak menjadi anak soleh dan soleha nanti. Seperti yang disampaikan Mbak Indri tadi, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bahwa umi atau al-umiyu madrasatun ula, ibu itu pendidik pertama bagi anak-anak kita. Itu yang diterapkan oleh Mbak Indri. Sesibuk apapun, wayai bali yo bali, maghrib di rumah, ibu itu habis maghrib tidak di luar. Jadi ada momen kebersamaan antara ibu dan anak setiap maghrib, itu mendekat bersama mereka dalam mengajarkan pendidikan sekolah, terutama apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam surat tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nur tadi, bahwa apa kiat Rasulullah atau kiat dari Luqmanul Hakim mendidik putra putrinya. Itu dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Yang pertama itu kita diperintahkan untuk banyak bersyukur. Kemudian yang kedua tentang sholat. Kemudian yang ketiga dalam Luqman, kisah Luqman itu, sehingga putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha, apa itu? Wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itu yang dipesankan oleh Luqman kepada putra putrinya, sehingga seluruh putra putri dari Luqmanul Hakim, mudah-mudahan putra-putri kita semua, termasuk putra-putri Ibu Ardhito ya, kita semua punya putra-putri yang soleh dan solehah, dan mereka semua calon penghuni surganya dari Allah SWT. Mungkin seperti itu Mas. Iya, Mbak Indri cukup puas dengan jawaban penegasan dari Umi tadi. Umi. Iya. Nah, para pemirsa Davika TV ya, masih dalam program Sajadah. Iya, kali ini masih ada satu kesempatan untuk ibu-ibu boleh bertanya. Ada ibu yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmiati dari Masjid Miftahul Jannah. Umi, saya mau bertanya, apa amalan utama yang paling disukai Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Umi Iya. dijawab, apa amalan yang sangat disukai sama Allah? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting.
Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT? Kata baginda Rasulullah adalah as-sholati awal waktiha. Jadi itu yang perlu kita tanamkan juga kepada putra-putri kita dan kepada kita semua. Yaitu apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Jadi jangan sampai sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan derajat kita, kalau sholat tidak kita prioritaskan, jangan salah kalau kita pun tidak diprioritaskan oleh Allah SWT. Jadi prioritaskan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kalau baik sholat kita, insya Allah baik seluruh amal kita. Rusak sholat kita, rusak amal kita. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semua bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, menjalankan amanah dari baginda Rasulullah, menjadi wanita yang lebih baik, yang insya Allah baik di dalam rumah tangga, baik dalam mendidik putra putri kita, dan insya Allah nanti bertemu bersama Rasul di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Umi, boleh nggak sih tanya, kenapa tadi kan di awal dijelaskan oleh Umi, kenapa lebih banyak kaum wanita yang ada di dalam neraka dibandingkan kaum laki-laki? Ya, pertanyaan yang bagus. Kenapa perempuan lebih banyak? Yang pertama, yaitu kurang bersyukur. Maka dikatakan, kita harus bisa banyak bersyukur dengan kondisi yang ada, Ibu. Ketika lihat dunia, lihat ke bawah, banyak yang lebih susah dari kita. Banyak orang yang marry dengan posisi kita, Ibu. Yakin itu. Ih, enak, Bu Ardito. Padahal Bu Ardito sendiri, ya Allah, capeknya, mau rebahan aja susah. Maka sawang sinawang ya, Bu, ya. Maka seperti apapun posisi kita, kondisi kita, keadaan kita, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada suami, berapapun yang dikasih pasangan kita, syukuri, jangan dihilang-hilangkan. Pak, kok cuma segini, tetangga dapat segitu? Emang kita, rezeki kita bisa sama apa? Tidak bisa. Sama-sama dagang buah, sama-sama dagang baju, rezeki tidak akan tertukar kepada orang lain. Dan rezeki orang tidak akan nyasar ke kita, rezeki kita tidak akan nyasar kepada orang lain. Jadi berusaha, yang pertama tadi yang ditanyakan, apa? Kenapa penyebabnya? Kurang syukur. Banyaknya ngeluh, sambat. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat 7 Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kamu banyak bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Wa la in kafartum, kalau kamu kufuri, ya susah. Ya nggak kayak dulu, enak zaman kuto dan yang lainnya ya. Kita kufuri nikmat Allah, inna azabil lasyadid. Sungguh azab Allah itu sangat pedih. Luar Ya, biasa, Umi, beri tepuk tangan untuk Umi. Dan ibu-ibu semua yang hadir di sini pasti bersyukurnya bisa bertemu dengan Umi dan juga dengan bintang tamu kita, Ibu Indria Sudrajat Ardito Wijaya. Luar biasa. Nah, Umi, kita ada di penghujung acara sajadah di kesempatan hari ini. Ada nggak, Umi, rangkuman dari wasiat-wasiat yang Rasulullah berikan kepada kaum muslimah yang bisa diberikan untuk para pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio saat ini? baik. Kesimpulan dari acara kita atau rangkuman, yang pertama, Ibu, saking sayangnya Rasulullah kepada kita, yang pertama, luruskan niat. Ayo, apapun jangan sampai ada perasaan pingin dapat harapan dari orang. Berharap kepada manusia akan kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Maka gantungkan harapan hanya kepada Allah dengan meluruskan niat. Yang kedua tadi, jaga lisan. Apa-apa jangan komen, jangan lihat kekurangan orang lain. Lihatlah kelemahan dan aib kita. Yang ketiga, bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha. Yang keempat, yang terpenting, jaga sholat kita. Itu poin yang terpenting. Dari keempat itu, ketika kita jalankan sebagai seorang ibu atau sebagai seorang wanita, insya Allah kita akan dipersilahkan masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang kita sukai. Masya Allah, insya Allah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan itu dia paparan yang disampaikan oleh Umi Ustazah Risa Gumala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi ini bermanfaat untuk saya secara pribadi, Mbak Indri, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah yang hadir di kesempatan hari ini. Dan akhirnya sampai di penghujung acara sajadah di kesempatan hari ini, saya sebagai pembaca mengucapkan terima kasih kepada jamaah Majelis Taklim Masjid Miftahul Jannah Bantar Jaya Timur.
dan juga untuk Umi, Sama-sama. Ustazah Rista Guma, dan juga bintang tamu Terima kasih Mbak juga. Indria Sudrajat Ardhito Wijaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Umi bermanfaat untuk kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah.